Selamat pagi, Tuhan memberkati kita di hari Rabu tanggal 18 September 2024. Puji dan syukur kita berada pada hari ini dalam renungan santapan harian Gereja Toraja Jemaat Silo Campagayah, dan kita akan merenungkan firman Tuhan Amsal pasal 29 ayat 1 sampai 27 di bawah sorotan tema memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan. Namun sebelumnya itu kita akan berdoa. Bapa di sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu pada pagi ini karena Tuhan berkenan mengaruniakan waktu yang indah, dan kami hargai, kami hormati dengan mengucap syukur kepada Allah untuk hari ini. Dan sebelum memulai pekerjaan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menikmati firman Tuhan pagi ini. Ampuni segala dosa kami, di dalam Kristus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan Amsal pasal 29 ayat 1 sampai 27. Firman Tuhan, siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakannya ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredahkan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebar melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, tambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita padamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian.
Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi Tuhan orang menerima keadilan. Tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amin. Terpujilah Kristus dan berbahagialah kita yang mendengar firman Allah. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan dari Amsal pasal 29 ayat 1 sampai 27 mengajarkan tentang cara menata kehidupan pribadi dan masyarakat. Hukum yang dijalankan orang jujur akan menghasilkan sukacita, keamanan, dan ketertiban pun ditegakkan. Namun demikian, setiap orang yang merendahkan hukum mendatangkan kekacauan, dan setiap orang haruslah bertindak berdasarkan kebenaran dan menjauhi kebohongan. Karena itu, apa yang dikatakan Amsal di dalam firman Tuhan didasarkan pada kebenaran Tuhan, diberitakan dan ditaati, akan mewujudkan damai sejahtera. Karena itu memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan, bermuara pada kebenaran Tuhan, dan diberitakan dengan ketaatan untuk mewujudkan damai sejahtera. Karena itu memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan adalah taat kepada Tuhan dan akan diberkati seorang pemimpin yang demikian. Amsal ini juga mengajarkan pentingnya seorang belajar mengendalikan emosi dan perkataan. Setiap orang harus belajar menerima teguran agar semakin berhikmat dalam mengambil sikap. Karena itu yang dimaksud dalam Amsal di sini adalah memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan, bermuara pada diri kita sendiri. Kita dapat melatih kepemimpinan mulai dari hidup kita sendiri. Tidak menutup kemungkinan keteladanan memimpin diri sendiri dapat membawa pengaruh bagi orang lain. Keberhasilan, kesuksesan seorang pemimpin tampak dari sejauh mana ia memberi pengaruh, baik bagi orang yang dipimpinnya maupun bagi dirinya sendiri. Karena itu saudara-saudara, memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan mau membuka diri, menerima masukan dan teguran dari orang lain untuk memperlengkapi diri kita sendiri. Sebagai orang yang memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan, teguran yang paling berhikmat adalah dari Tuhan. Siapa saja yang memimpin dengan mengandalkan hikmat Tuhan, maka kepemimpinannya pasti diberkati Tuhan. Karena itu saudara-saudara, tema ini mengajak kita untuk memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan bersumber dari kerendahan hati kita dalam relasi dengan Tuhan. Karena itu kita memimpin diri kita dengan hikmat dan kebijaksanaan bersumber dari Allah di dalam Kristus yang telah mengarahkan hidup kita berhikmat di dalam Kristus, dan Kristus sendiri adalah hikmat Allah, dan kebijaksanaan kita adalah melakukan kehendak Allah sesuai dengan apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita. Nah, karena itu belajarlah memimpin dengan hikmat Allah di dalam Kristus dan kebijaksanaan dalam hidup kita akan firman Allah.
Jadi kita bercermin dalam kebijaksanaan akan firman Allah di dalam hidup kita melalui Yesus Kristus Tuhan yang memberikan hikmat bagi kita untuk menyampaikan, untuk memimpin hidup kita yang lebih baik lagi. Terpujilah Kristus. Amin. Berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan mengaruniakan firman hari ini untuk kami renungkan, memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan di dalam Tuhan, dengan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan biarlah hari ini kami dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk meraih berkat dan mengendalikan emosi kami untuk mengarahkan hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa berkati jemaat-Mu yang mendengar dan melakukan dengan baik firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberkati kami semua, biar semakin hari kami semakin setia, berhikmat, dan penuh dengan kebijaksanaan yang Tuhan karuniakan hari ini. Ampuni segala dosa kami dalam Kristus, memberkati orang sakit, memberkati anak-anak dalam pendidikan, dan juga dalam mencari pekerjaan. Di dalam Kristus kami berdoa semuanya itu, yang sakit disembuhkan. Di dalam Kristus kami terus berhikmat oleh karena kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan beserta kita. Haleluya.